Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Mougun Saikyono Majutsushi wa Ningen Data episode 1 dan 2. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film bercerita yang berpusat kepada penyihir yang bernama Ike, yang mana dia ada di pasukan Raja Iblis. Juga dia ini cucu dari Shirombeng, maksudnya Shiromberg, sang penyihir agung. Terlihat para monster yang diperintahkan oleh si Ike ini untuk ngebobol itu benteng. Dengan di luar dugaan bobolah itu benteng, sang asisten Ike yang mirip Ibab memberitahu kalau benteng sekarang sudah dibobol, yang mana ini lebih cepat dari dugaan sang asisten. Para orc ini diberikan alat penghancur oleh si Ibab atas perintah dari si Ike ini. Setelahnya pada masuk itu para orc menghajar para manusia yang ada di desa itu. Sementara Ike masuk ke ruangan dari petinggi desa di sana. Dan Ike memberitahu identitas dirinya. Yang mana dirinya ini Ike, sang kapten brigade abadi dari pasukan Raja Iblis 7. Ike memberi 3 pilihan kepada si Om. Yang pertama, menyerah dan berikan wilayahnya ini untuk pasukan Raja Iblis. Yang kedua, untuk merenggut nyawanya sendiri aja biar terhormat matinya cenah. Dan yang ketiga, Ike menyuruh si Om untuk lari aja dari sini selagi Ike ini melihat pemandangan dari jendela. Kayaknya dari ketiga pilihan itu si Om malah nggak menyetujui satu pun. Maka dari itu dirinya menghajar si Ike. Tapi dengan sihir yang dipunyai Ike dengan mudah mengalahkan si Om sampai ngajongkeng begitu. Tak lama Ibab datang dan disuruh Ike untuk mengobati si Om yang pingsan kayaknya. Gak cuma si Om, orang-orang yang menyerah juga Ike menyuruhnya untuk diobati oleh si Ibab. Si cewek yang mantau dia memberikan apresiasi kepada si Ike, yang mana Ike bisa mengalahkan desa Arsenam hanya dengan 1 brigade. Yang paling pentingnya Ike cuma membutuhkan waktu 1 minggu saja. Dia sangat mengagumi si Ike ini yang menurutnya berbakat. Ike yang masih di ruangan itu dia mengeluarkan sihir penghalang. Ike yang melihat keluar yang mana pertempuran ini sudah berakhir. Ike di sini ternyata merasa bersalah yang sudah menyakiti banyak manusia. Alasan Ike begitu yang mana dirinya ini ternyata cuma seorang manusia bukan iblis. Nah, di sini diperlihatkan guru si Ike yang bernama Romberg, seorang penyihir agung. Terungkap Ike juga diurus si Romberg dari Orok. Pada saat itulah Romberg ini mengajari Ike semua pengetahuan sihirnya. Tapi si Romberg memberikan wasiat kepada Ike untuk ini jangan diberitahukan sama siapapun tentang peradaban yang musnah, yang mana malah nantinya membawa malapetaka. Dan satu hal yang pasti, Ike ini sebenarnya jangan membuka topeng dan jubahnya ini. Jika identitas Ike terbongkar maka Raja Iblis tidak akan mengaguminya lagi. Nah, kan di ruangan ini sudah terpasang sihir pelindung, jadi amanlah untuk membuka topeng. Dan hal tak terduga pun terjadi, yang mana di bawah meja itu ternyata ada si Loli yang lagi ngumpat. Mungkin dia ini pelayan dari si Om tadi. Si Loli langsung meminta maaf kepada si Ike dan untuk jangan membunuhnya. Terungkap selama 20 tahun rahasianya ini Ike jaga, akan tetapi hari ini terbongkar dengan mudahnya. Tak lama Ibab datang dan mereka berdua berjalan-jalan melihat di situasi. Ibab bilang Ike ini yang terlalu banyak membiarkan manusia hidup. Ike menjawab untuk mengesampingkan Raja Iblis terlebih dahulu. Tapi Raja Iblis saat ini sangat menghargai hasil. Alasan yang lain juga tentang pajak nantinya siapa yang akan diperas kalau nggak ada manusia. Yang mana Arsenam ini adalah kota perdagangan. Tak lama warga yang masih hidup di sini ada yang ingin mereka sampaikan kepada si Ike. Ibab ini malah marah yang menurutnya ini nggak sopan. Tapi dengan kerendahan hati Ike dia membiarkan warga untuk ngomong. Warga bilang berapa banyak pajak yang harus mereka bayarkan kepada pasukan Raja Iblis. Ike menjawab pajak yang harus mereka bayar sama seperti sebelumnya. Warga senang kayaknya pajaknya nggak naik. Tapi Ike menegaskan jika manusia melawan pasukan Raja Iblis nantinya nggak peduli siapapun akan dibasmi. Tak lama Ike menghilang begitu. Yang mana sekarang dirinya ada di ruangan yang gelap begitu. Juga terlihat dia diserang golem. Ternyata Ike di sini sadar ini adalah panggilan dari komandannya. Tapi dengan cara begini. Dengan sihir yang dipunyai Ike dia mengeluarkannya dan benar dia sekarang bertemu dengan komandannya. Ternyata ini cewek yang tadi.
si cewek langsung bilang anak kecil atau Ike ini yang selalu bersembunyi di balik si Romberg. Juga si cewek mengagumi Ike yang sudah tumbuh sekuat ini. Terbukti golem yang dibuat cukup kuat, Ike bisa menghabisinya. Nah, diberitahu si cewek ini bernama Sephiroth, pasukan Raja Iblis 7 sekaligus komandan Ike. Satu-satunya atasan yang tahu rahasia si Ike ini. Ike yang dipanggil ke sana dan sekalian aja memberikan informasi tentang Arsenam. Tapi Sephiroth sudah memberikan informasi itu langsung kepada Raja Iblis karena Sephiroth sudah tahu keadaan di Arsenam. Alasan Ike dipanggil ini ternyata Tuan Dai Rokuten ingin bertemu Ike dengan secara langsung. Sephiroth memberitahu kalau Kapten Brigade atau Ike pertama yang bertemu langsung dengan Raja Iblis. Raja Iblis yang tertarik yang berhasil menaklukkan Arsenam dengan waktu yang singkat yaitu 1 minggu. Dan Sephiroth akan membawa Ike ke kastil Raja Iblis. Sephiroth dengan itu untuk meletakkan tangannya Ike ke pundaknya. Dalam hitungan ketiga mereka menghilang. 1, 2, dan 3. Scene berpindah kepada si bocil yang terbangun dari pingsannya. Pas jalan dia dijeduk begitu karena sihir penghalang yang Ike pasang. Tak lama si bocil melihat makanan dan surat di meja makan. Tulisan di surat adalah menyuruh si bocil memakan makanan itu dan menyuruh untuk menunggunya di sana. Makanan yang mirip dengan cimol itu pun bocil asaan. Pas di asaan ternyata cimol itu pun bocil suka. Dengan lahamnya dia memakan itu cimol. Singkat cerita si Ike sekarang sudah sampai di kastil dan dia bengong dan bingung karena dirinya ini manusia. Kelihatan banget Ike takut banget ketahuan identitasnya ini. Tapi Sephiroth menenangkannya dan tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu. Dan Sephiroth di sini menggunakan sihirnya biar nggak terjadi apa-apa. Pas diperiksa pengaman, Ike sangat terkejut dengan terkenalnya si Romberg. Dan menurut Ike ini hebat banget. Setelahnya Ike masuk ke dalam lorong yang menurutnya sangat panjang banget. Sephiroth yang mempunyai sihir menghilangnya Ike pun bisa, tapi masih diajar dan cuma bisa ngajol doang kayaknya. Pas sudah sampai di depan pintu, Ike disuruh menunggunya di luar. Sephiroth sendiri dirinya akan ngomong dulu ke Raja Iblis itu sendiri. Nah, jadi Raja Iblis Dai Rokuten Raja Iblis saat ini. Dia ini pemimpin ras iblis dan juga pria terkuat. Rumornya pun dia ini sangat kejam dan dingin. Iblis yang tidak berguna dia akan membunuhnya tanpa ada alasan apapun. Berbeda dengan iblis yang hebat, pastinya dia akan merangkulnya. Raja Iblis terdahulu tidak bisa mengendalikan situasi yang mana iblis itu saling serang. Berbeda dengan Raja Iblis kali ini yang bisa menangani situasi itu. Pada saat itulah si Ike sangat senang bisa bertemu dengan panglima tertinggi pasukan Raja Iblis. Tak lama Sephiroth mengajak Ike masuk ke dalam. Pas di dalam Ike cuma bisa menunduk aja. Tapi pas dia melihat ke depan dia sangat kaget banget karena Raja Iblisnya ini cewek cenah. Raja Iblis bilang yang mana dirinya mendengar kalau Ike ini menaklukkan Arsenam dengan waktu 1 minggu saja. Ike menjawab dan menurut Raja Iblis Ike ini orangnya rendah hati seakan seperti manusia. Mendengar itu Ike langsung dahdak digdug. Sephiroth di sini memberitahu kalau Ike ini adalah cucu dari Romberg. Sang penyihir agung yang dikenal sebagai penjaga neraka. Raja Iblis pun mengerti dengan kerendahan hati dari Ike ini karena cucu dari si Romberg. Keputusan Ike sangat cerdas tidak membunuh penduduk atau menghukum para pemimpin. Ike menaklukkan Arsenam ini tidak dengan pertumpahan darah. Ike yang menjawab semua itu dia takut salah ngomong. Tapi di sini dirinya memberanikan diri untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi manusia takut akan teror, akan tetapi mereka takkan tunduk pada iblis. Itu sudah terbukti dalam sejarah. Disitulah Ike menjelaskan apa yang dia tahu. Dan itu adalah pendapat Romberg juga kata si Ike. Walaupun sekarang Ike dan Raja Iblis baru ketemu dan gak banyak ngobrol dengannya. Tapi Ike yakin kalau Raja Iblis tahu tentang peradaban terdahulu seperti Romberg. Dia juga memanfaatkan pengetahuan itu untuk merevolusi pasukan Raja Iblis. Tak lama Raja Iblis mendekati si Ike. Raja Iblis bilang, Ike ini beda dengan iblis yang lain. Nantinya juga dia pengen lihat wajahnya si Ike cenah. Dan setelah itu Raja Iblis pun pergi dari sana. Ike sangat lega banget. Meski penampilan si Ike ini menakutkan, tapi dia ini sebenarnya penakut. Sephiroth memberitahu kalau Raja Iblis ini akan memberikan Ike hadiah. Tapi itu bohong, yang mana hadiah itu kayaknya lebih condong ke hukuman. Setelah itu Ike balik lagi ke ruangan tadi yang ada si bocil.
Terlihat si bocil sedang tertidur lelap sehabis tadi makan cimol. Ike membangunkan si bocil sampai rewas begitu. Bocil kembali ketakutan dan dia terus meminta maaf kepada si Ike. Ike menenangkannya yang mana dirinya ini nggak akan membunuh si bocil. Nama bocil itu 13. Namanya aneh seperti nomor aja. Jadi panggilan 13 itu cuma nama panggilan budak aja. Nama asli si bocil ini adalah Sati. Karena Sati ini sudah tahu identitas dari Ike, maka dari itu biar aman Ike meminta Sati ini untuk menjadi pelayannya saja. Si bocil pun senang. Singkat cerita sekarang Ike ditunjuk sebagai penguasa Ivalias, yang mana Sephiroth ini menyuruh Ike untuk menjaga kota kecil itu. Tugas Ike melindungi kota itu dan menggandakan pendapatan pajaknya. Jadi kota ini akan menjadi garda terdepan perang dengan manusia. Karena manusia bisa menyerang kapan saja, jadi yang pertama memperbaiki tembok kotanya terlebih dahulu. Ibab yang memperkirakan kalau pengerjaannya ini bisa memakan waktu setengah tahun, berbeda pendapat dengan Ike yang menurutnya harus selesai dengan 1 bulan. Yang mana kalau kelamaan takut kena serang manten. Pengerjaan ini tidak cuma mengandalkan manusia aja, tapi mereka dibantu iblis. Terlihat ini pemandangan yang sangat di luar nurul banget. Pengerjaan ini 24 jam dan mereka disip setiap 8 jam bekerja. Singkat cerita kota Ivalias diserang oleh kota Roseria. Dengan iblis monster porang itu pun dimenangkan iblis. Setelahnya Ike memberi informasi kepada Raja Iblis yang sudah berakhir atas peperangan yang berjalan lancar. Atas kejadian itu Roseria membentuk aliansi dengan kerajaan tetangga. Ike yang sekarang lagi beristirahat dia diberikan teh oleh si Loli Sati. Cerita berpindah ke kerajaan kalau sekarang si Alistar atau Sang Mawar Putih dipanggil Raja. Jadi mereka ini mempunyai misi untuk merebut kembali Ivalias. Singkat cerita terlihat di pusat kota ada yang lagi bermain judai. Loli yang mau nebak bola yang ada di situ terlebih dahulu sang pemilik menanyakan taruhannya apaan. Karena Loli gak punya uang, si Om berpikir itunya bagus juga untuk dijadikan taruhan. Tak lama tiba-tiba aja gelas-gelas nampak hibar begitu nggak tahu kenapa. Dan bola di dalam gelas itu pun nggak ada. Jadi orang-orang yang sudah bermain dia merasa dirugikan dan meminta untuk dikembalikan uangnya tadi. Di saat bersamaan Ike datang. Dia memakai pakaian yang tidak biasa menurutnya. Dia ini begini karena lagi mengintai musuh. Selagi berjalan Ike dia berpikir tentang aliansi yang benar adanya. Dan terlihat banyak prajurit yang panik menurut Ike ini. Yang mana ini perjanjian yang lama mengesampingkan kepentingan negara. Jadi dengan sudah 3 kali peperangan ke kota iblis mereka pasti akan melakukannya kembali. Dengan itu si Loli ketakutan akan kejadian sama seperti itu. Yang mana Loli juga takut dengan nantinya Ike meninggalkan si Loli. Ketakutannya dia takut sama seperti anak-anak yang dipenjara dan dijadikan budak. Ike memberitahu Loli untuk jangan terlalu mengkhawatirkannya. Raja Iblis sekarang adalah sosok yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan terhebat. Dan Ike lah yang nantinya akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak ada pertumpahan darah. Tak lama si pemilik judai datang lagi menghampiri si Ike dan Loli. Dia bersama preman kampung. Si Om tahu triknya tadi dibongkar, si Om meminta ganti uang atau ganti yang lain aja kepada si Loli. Karena ini sudah keterlaluan Ike mengeluarkan sihirnya kepada kedua orang ini. Dengan sihir es yang dikeluarkan Ike, kaki sang asisten membeku begitu. Tidak cuma di kaki, sekarang banyak es yang tajam di dekat mereka. Dengan bersamaan Ike mempunyai pertanyaan, tapi si Om malah nantangin gitu. Dengan itu es itu pun dituncelupkan aja ke tangannya sampai si Om mentah hampura gitu. Ike menanyakan tentang prajurit yang terlihat tergesa-gesa, kali aja Om tahu tentang itu. Si Om mendengar kalau aliansi kerajaan dibentuk untuk melawan iblis. Yang mana pasukan Roseria ingin membalaskan dendam kepada pasukan Raja Iblis sebelum aliansi terbentuk. Ike mengerti akan hal itu. Yang mereka inginkan mendeklarasikan keberadaan Roseria. Tapi akan buruk jika mereka gagal. Penyerangan mereka akan berangkat ke Ivalias. Setelah tahu, Ike malah membiarkan kedua orang itu dengan dihalangi banyak es ini. Pada saat di rumah bersama Loli memberikan minum, tak lama cewek datang dengan berpenampilan aduh banget. Cewek ini khawatir dengan Ike yang dia cari-cari nggak ketemu. Ike memberitahu kalau dirinya sedang mengintai musuh dari Roseria. Cewek itu pun menanyakan si Loli. Loli Sati pun memperkenalkan dirinya dia sebagai pelayan dari Ike. Cewek itu pun cemburu kayaknya sama si Loli ini. Daripada si Loli mending dirinya aja.
Loli tahu kalau Ike ini lagi capek. Dia nggak terima Ike dibegituin sama si cewek itu. Keduanya pun malah ribut gitu sampai pakereng-kereng gitu. Selagi mereka pakereng-kereng, Ibab datang dan mengusir si cewek gajah ini. Terlihat sekarang pasukan Roseria sedang mempersiapkan untuk penyerangan ini. Dengan kondisi yang sepi juga penjagaan yang tidak terlihat juga. Juga dia tahu tentang gerbang yang baru diomean sama si Ike. Seseorang pun memberitahu kapten kalau semuanya sudah siap untuk menyerang. Dengan itu sang mawar putih menyuruh pasukannya untuk menembak. Tapi tidak disangka di hadapan mereka keluarlah skeleton banyak begitu. Di atas tebing pun sudah ada yang memanah juga. Tidak cuma itu, monster juga turun tangan untuk menghentikan penyerangan ke Ivalias itu sendiri. Dengan itu mereka yang menyerang disuruh mundurlah oleh si kapten. Dengan itu Ike berhasil dengan strateginya ini yang tidak memakan banyak korban. Selagi Ike yang berdiri di atas benteng, dia pun terkena panah asmara. Seketika itu dia tumbang dan dibawa ke dalam rumah. Shin berpindah ke kerajaan yang marah karena pasukannya mundur. Sang raja nggak mau ada alasan apapun. Sampai mawar putih pun kena semprot sang raja. Dialah yang harus bertanggung jawab atas semuanya ini. Kembali ke si Ike yang baru sadar dari pingsannya. Pas bangun Ike pun kaget karena di sebelahnya ada Sephiroth. Sephiroth yang mengobati si Ike ini ternyata. Setelah Sephiroth ngobatin Ike, Sephiroth ngapain ya? Ike yang nggak tahu sudah terjadi apaan kepada dirinya. Si Sephiroth memberitahu kalau Ike ini terkena serangan panah. Ike yang sudah diobatin Sephiroth, dia pun berterima kasih. Sephiroth mengatakan peperangan kali ini alhamdulillah nggak ada yang matoy, jadi Raja Iblis nggak curiga. Ike pun begitu, apalagi dia berusaha kalau pihak manusia sama iblis bisa hidup berdampingan. Tujuan Ike ini nggak akan berubah. Setelah bepergian Sephiroth, Ike melihat panah yang ada di dekat topengnya. Dia berasumsi kalau dirinya ditembak dari belakang. Jadi kalau gitu kemungkinan adanya penyusup ke sana. Tak lama datanglah si cewek gaji sama si Loli. Loli terlihat sangat khawatir sama si Ike. Cewek itu pun seperti biasa dia cemburu sama si Loli ini. Seperti biasa mereka pekereng-kereng lagi kayak begitu. Dan dilemparlah keluar si cewek gajah itu sama si Ibab. Si Loli salutlah kepada si Ibab ini. Ike ingin si Ibab mencari tahu sesuatu. Yang mana Ike ingin tahu lokasi si Kapten Mawar Putih tinggal. Nah, jadi si cewek Mawar Putih itu sekarang lagi di penjara. Mungkin karena kemarin yang gagal menyerang ke kawasan Ike. Dan sekarang Ike mau ke tempat penjara itu dan dia ditemenin si cewek gaje. Cewek gaje menakut-takuti si Ike yang dimana manusia itu galak-galak cenah. Terungkap jadi nama si cewek itu bernama Lilith. Dan Ike tidak meminta Lilith untuk ikut dengannya. Tapi kata Lilith kalau pergi berdua kan bisa melakukan banyak hal. Ngomong aja cemburu sama si Loli Kata si Ike kalau mau ikut jangan banyak bicara. Sesampainya di gerbang di sini terlihat penjagaannya kurang ketat. Lilith bilang dia bisa dengan mudah mengatasinya sendirian. Ike sendiri dia tidak mau ada yang matoy dengan manusia yang ada di sana. Lilith di sini malah menghajar penjaga gerbang itu. Ada Ike pun cuma bisa diam aja lah. Setelah itu mereka berdua masuk ke sana. Tempat itu pun gede jadi butuh waktu untuk mencari sang kapten yang di penjara. Selagi mencari si Lilith malah menghantam penjaga yang ada di sana lagi. Disuruh jangan gitu guys sama si Ike, tetap aja Lilith begitu. Karena kelakuan Lilith yang begini sang pengawas jadi curiga keberadaan mereka berdua. Karena sudah terlanjur Lilith menghajarnya kembali dengan cara yang unik banget. Dan Ike pun pura-pura nggak lihat aja. Sesampainya Ike di depan pintu dia pun masuk ke dalam. Dan pas masuk terlihat tidak ada siapa-siapa. Tapi tidak terduga di belakang Ike ada yang menyerangnya seperti itu. Dan Ike pun bisa mengatasi si Mawar Putih itu sendiri dengan mudahnya. Dia menanyakan kepada si Ike yang ada perlu apaan ke sini. Ike memastikan suatu hal, apa si Mawar Putih ini mengirimkan pembunuh untuk pembunuhnya ini. Dan Ike sendiri yakin kalau pemanah itu sendiri bawahan dari si Alistair ini. Alistair ini bertanya kepada si Ike, apa iya Ike ini beneran iblis? Ike kaget dengan pertanyaan itu, tapi nggak lama ada suara di luar sana. Alistair tetap dia meyakini kalau Ike ini manusia. Nah, inilah akhir dari episode pertama dan kedua. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.